Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Azliana, NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4A. Jadi, di sini saya akan membuat video UTS, yaitu pada mata kuliah Manajemen Project TI, yang dimana saya akan merepresentasikan project PKM yang sudah saya buat kemarin, yaitu dengan judul SmartCast, yaitu Smart Monitoring Ketinggian Air Sungai berbasis IoT dengan sumber energi mandiri berbasis energi terbarukan untuk deteksi dini banjir. Sebelum itu saya diampu oleh dosen Ibu Agiska Supriyatna, SSI MTI, dan Ibu Zuriati Eskom Mkom. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang mengapa saya mengambil proyek SmartCast ini dan analisis masalah yang terjadi di sekitar, terutama tepatnya di Indonesia. Jadi karena di Indonesia ini umumnya ya memiliki curah hujan yang tinggi dan risiko banjir yang besar. Jadi risiko banjir yang ada di Indonesia ini sudah menjadi hal yang umum, sehingga data mencatat di sini ada data 2025. Ini adalah data dari BNPB, yaitu jadi banjir ini menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Nah, permasalahan utamanya yaitu saat ini adalah pada proses monitoring air sungai. Jadi di Indonesia ini sudah ada monitoring air sungai, tetapi masih dilakukan secara manual karena masih dilihat saja. Jadi dia itu belum menggunakan alat IoT gitu, sehingga informasinya itu sering terlambat untuk diterima di masyarakat. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan risiko kerugian material ataupun keselamatan manusia, karena untuk menerima informasinya itu mereka tidak tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jadi selain itu juga beberapa sistem monitoring yang sudah ada di Indonesia ini sebelumnya itu masih bergantung pada listrik konvensional, sehingga beresiko tidak berfungsi saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir itu berlangsung. Oleh karena itu, solusi untuk permasalahan dari banjir ini dan juga dari alat-alat yang belum terlalu memadai. Jadi di sini saya mengembangkan sistem, yaitu SmartCast, yaitu adalah sistem monitoring otomatis berbasis IoT, yang dimana proyek ini menggunakan sumber energi hybrid dari panel surya dan mikrohidro agar sistemnya tetap berjalan secara mandiri dan real time. Selanjutnya di sini juga saya menggunakan ESP32 kamera untuk agar datanya itu tidak hanya data itu saja, data-data seperti numeric karena ketinggian air sungai, tetapi datanya juga bisa data visual, yaitu menggunakan kamera ini, di mana kamera ini berfungsi untuk mengirimkan data, yaitu datanya itu data untuk di lingkungan sekitar. Jadi alatnya itu bisa memfoto keadaan lingkungan sekitar dan keadaan bagaimana sungai itu sedang ada di lingkungan tersebut. Jadi dianya itu datanya secara real time. Selanjutnya di sini ada deskripsi dan value proyek. Jadi SmartCast ini, pada proyek SmartCast ini menggunakan sensor ultrasonik untuk membaca ketinggian air sungainya. Selain itu juga saya menggunakan sensor kamera ESP32, yaitu untuk menangkap visual kondisi sungai. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi,
Jadi untuk datanya itu dia tuh secara real time, jadi bagaimana datanya kondisi yang ada di sungai tersebut dan keadaan lingkungan tersebut itu tuh terkirim secara real time. Kemudian data tersebut diproses dan dikirimkan ke Firebase sebagai database yang ada di cloud. Lalu notifikasinya dikirimkan melalui Telegram bot. Nah, di sini ESP32-nya juga memproses datanya ditenagai penuh oleh energi hybrid panel, yaitu panel surya dan generator mikrohidro. Nah, ini adalah penyimpanannya, yaitu Firebase Cloud database-nya untuk menyimpan dan memonitoring real time-nya. Jadi value utama dari project ini adalah kemampuan monitoring secara real time. Lalu dia juga sistem ini dapat memperingatkan masyarakat agar lebih tahu lebih cepat dibandingkan informasi yang manual, serta kemampuan alatnya itu untuk tetap aktif meskipun listriknya dari PLN itu padam, karena di sini penggunaan untuk proyek saya ini yaitu menggunakan energi hybrid yang dipilih karena sistem monitoring ini harus tetap berjalan dalam kondisi darurat sehingga informasi banjir tetap dapat diterima oleh masyarakat secara cepat dan akurat. Selanjutnya di sini ada requirement project, yaitu ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsionalnya. Jadi pada proyek SmartCast ini terdapat dua kebutuhan, yaitu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kebutuhan fungsionalnya, yaitu meliputi monitoring level air. Jadi diukur level airnya menggunakan sensor ultrasonik dan diambil gambar visualnya menggunakan ESP32 kamera, ESP32 cam. Lalu notifikasi secara real time dan otomatis juga dikirimkan melalui bot yang ada di Telegram. Selanjutnya penyimpanan riwayat data-data tersebut disimpan di Firebase. Lalu yang keempat ini adalah jadi kebutuhan fungsional di project saya ini, indikatornya itu visual dan suara lokalnya itu menggunakan buzzer. Dia buzzernya via relay dan juga bisa dilihat melalui LED dan LCD yang ada di project SmartCast, di alat SmartCast ini, yaitu project saya ini. Sedangkan kebutuhan non fungsionalnya ini ada 4 juga, yaitu mencakup ada reliability, yaitu casing waterproof, tahan cuaca ekstrim di bantaran sungai, yaitu jadi wadah atau tempat untuk alat ini bekerja itu tuh harus waterproof ya, dianya itu harus kuat. Dan di sini saya merencanakan membuatnya menggunakan aluminium atau besi. Lalu juga di sini ada availability, jadi operasinya 24/7, dianya itu secara real time setiap saat dan tanpa PLN, yaitu jadi dia menggunakan solar charge controller. Lalu di sini ada akurasi, yaitu marginnya error pembacaan ultrasoniknya itu kurang dari 1 cm. Lalu di sini ada performance yang keempat, yaitu transmisi data dan gambar ke Telegramnya itu dikirimkan kurang dari 10 detik. Jadi sistem ini dapat bekerja stabil, aman, dan mampu beroperasi selama 24 jam. Jadi pada requirement dasar ini menjadi pengembang proyek agar sistem yang dibuat ini benar-benar sesuai dan dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan kondisi lapangannya. Lalu selanjutnya di sini ada scope statement dan stakeholdernya. Jadi dalam manajemen proyek, penentuan skop ini sangat penting agar proyek tidak mengalami skop creep dan perluasan proyek yang tidak terkendali. Pada ruang lingkup SmartCast mencakup pengembangan sistem monitoring IoT, yaitu terintegrasi pada Firebase dan Telegram, serta sistem energinya hybrid. Nah, terus di sini juga dapat kita lihat
Dia itu infrastruktur fisik. Pada pembangunan infrastruktur fisik dan penyediaan internet permanen termasuk out of scope-nya karena berada di luar tanggung jawab tim project. Jadi pembangunannya itu dianya permanen di lokasi, lalu harus dilakukan juga pembersihan sungai. Terus di sini ada in scope-nya, yaitu desain sistem hybridnya, terus perakitan hardware, pengembangan bot Telegram, pengujian ESP32 dan Firebase-nya, lalu casing atau wadah untuk alat ini harus waterproof dan juga kedap air. Untuk stakeholder utama dalam proyek ini adalah Belmawa dan Polinela, yaitu pendanaan dan validasinya. Selanjutnya di sini ada eksekutor, yaitu tim project SmartCast, yaitu adalah teknisinya, tim pada saat saya membuat PKM ini. Lalu jadi tim SmartCast ini adalah sebagai pelaksana proyeknya. Lalu di sini juga ada BPBD sebagai pengguna data mitigasi serta masyarakat sebagai penerima informasi peringatan dini. Jadi hal ini menunjukkan bahwa skop proyek ditentukan berdasarkan kebutuhan stakeholder dan tujuan utama proyeknya. Lalu selanjutnya di sini ada WBS, yaitu Work Breakdown Struktur. Di sini ada siklus proyeknya melalui 5 phase, yaitu inisiasi terlebih dahulu, lalu perancangan alat-alatnya, sistemnya yang pastinya. Setelah dirancang, alatnya itu dikembangkan. Lalu setelah dikembangkan, maka akan diuji. Lalu yang terakhir, barusan dibuat daftar laporannya. Jadi work breakdown struktur atau WBS ini digunakan untuk membagi proyek menjadi beberapa tahapan kerja agar lebih mudah direncanakan, dijadwalkan, dan dikontrol. Nah, di sini kan ada 5 tahapan utama untuk proyek SmartCast ini, yaitu yang meliputi 5 ini. Jadi pembagian tugas itu harus dibagi-bagi dan dilakukan secara terstruktur agar setiap anggota ini memiliki tanggung jawab yang jelas. Seperti di sini ada Remco Fadilah Zailani, yaitu sebagai project manajernya, yaitu Remco ini merancang hardware untuk sistemnya dan daya hybridnya. Lalu di sini juga ada Ragil Afda, dia sebagai cloud engineer-nya atau pengembang software Firebase dan Telegram-nya. Lalu kemudian di sini ada Martin Lova, yaitu sebagai mechanical engineer, terus desain 3 dimensi mekanik dan uji lapangan. Lalu di sini ada Ulfa, yaitu dia sebagai mengevaluasi atau menganalisis data yang ada pada sistem SmartCast ini. Jadi data-datanya dianalisis dan dievaluasi pada tahap pengujian ini ya, agar mengurangi kesalahan dan menghindari kesalahan data. Lalu selanjutnya di sini ada saya, yaitu Fadila Azliana. Saya sebagai dokumentasi teknis dan administrasi untuk laporan PM-nya. Jadi setelah data-datanya dikumpulkan dan sistem SmartCast ini dirancang mulai dari awal sampai akhir, saya mendokumentasikan teknis serta membuat laporan dari awal sampai kemajuannya serta evaluasi data-datanya. Karena laporan proyek ini sangat penting untuk laporan evaluasi dan untuk melihat juga. Jadi WBS ini yang menjadi bagian dari skop baseline project sebagai acuan pengendali pekerjaannya.
Selanjutnya di sini ada project management process, integration dan toolsnya yang digunakan, yaitu di sini dalam pengembangan SmartCast kami ini menggunakan pendekatan PMBOK 7 yang berfokus pada stakeholder, planning, delivery, measure, dan uncertainty management. Jadi integrasinya dilakukan antara hardware, software, database cloud, dan sistem energi hybrid agar seluruh komponen dapat bekerja secara selaras. Nah, project lifestyle ini dimulai dari invitation, planning, execution, monitoring hingga closingan. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa tools yang akan tim saya gunakan pada project SmartCast ini. Antara lain ada GitHub sebagai version controlnya. Di sini GitHub ini berfungsi untuk kolaborasi dan manajemen repository source code secara tim. Jadi di tim saya ini dapat melihat repository kode-kode yang sudah diperbarui melalui tools GitHub. Selain itu juga tim saya menggunakan Firebase, yaitu data manajemennya, yaitu infrastruktur database real time berbasis cloud. Jadi Firebase ini untuk mengirimkan database seperti ketinggian air sungainya secara real time, itu kan dimasukkan ke Firebase ini. Selanjutnya di sini juga ada Arduino IDE untuk pemrograman ESP32 kamera. Jadi di sini Arduino ini untuk pemrograman logika C++ pada ESP32 kameranya dan disinkronisasikan ke sensor. Jadi ESP32 ini kan sebagai otak sistemnya, dan ESP32 ini diatur melalui Arduino IDE. Kemudian selain itu juga kelompok saya ini menggunakan Google Drive untuk dokumentasi project. Nah, penggunaan tools ini untuk membantu tim dalam meningkatkan efisiensi pengembangan dan pengelolaan projectnya. Selanjutnya di sini ada time management atau jadwal yang ditargetkan untuk project SmartCast ini, yaitu sebanyak 3 bulan. Selama 3 bulan maksudnya. Selama 3 bulan, yaitu pada bulan pertama jadi manajemen waktu ini kan dilakukan agar seluruh tahapan project ini dapat selesai sesuai targetnya selama 4 bulan. Nah, tahapan dimulainya itu pada bulan pertama, yaitu melakukan pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan pengadaan komponen. Sebentar. Oke. Komponen. Lalu pada bulan yang kedua, di sini bulan kedua ini merancang desain 3 dimensi, skematik, dan perakitan hardware-nya. Jadi sistem daya hybrid ini dirancang dan dibuat oleh tim saya, lalu dilakukan juga seperti pengujian dan evaluasi softwarenya. Lalu pada bulan yang ketiga, yaitu untuk mengembangkan softwarenya, yaitu di cloud, Firebase, lalu juga di Telegram, dan kalibrasi sensor. Pada bulan keempat, yaitu dilakukan pengujian integrasi lapangan, evaluasi kinerja, dan penyusunan laporan akhir. Selama laporan dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu dibuat laporan akhirnya pada bulan yang keempat. Jadi dalam proyek ini digunakan konsep define activities, sequence activities, dan develop schedule untuk menyusun jadwal kegiatan secara sistematis. Selain itu juga chart ini digunakan untuk membantu monitoring progres proyek dan memastikan setiap aktivitasnya itu berjalan sesuai timeline pada bulan-bulan yang telah direncanakan ini. Selanjutnya di sini ada anggaran biaya proyeknya. Nah, total anggaran proyek SmartCast
ini yaitu sebesar 8 juta rupiah. Sebagian besar biayanya digunakan untuk bahan habis pakai seperti yaitu sebanyak 4.800.000, yaitu untuk bahan-bahan seperti sensor ESP32 cam, lalu ada juga panel surya, komponen elektronik lainnya seperti buzzer juga, terus relay, untuk pokoknya komponen-komponen yang akan digunakan untuk sistem smart cas ini. Selanjutnya di sini ada transportasi lokalnya yaitu sebanyak 15%, yaitu 1.200.000. Ini untuk transportasi saat melakukan pengecekan, pembelian barang-barang, terus berpergian saat melakukan project smart cas ini. Lain-lain atau admin ini saat tim melakukan seperti Firebase-nya, siapa tahu dianya itu harus premium, itu menggunakan dana dari sini yaitu 1.200.000, dan sewa laboratorium untuk merakit dan merancang alat-alat kami, alat-alat project dari sistem smart cas ini yaitu sebanyak 800.000. Jadi pengelolaan biaya ini dilakukan agar proyek tetap sesuai dengan batas anggaran PKM, namun tetap menghasilkan sistem yang optimal dan berfungsi dengan baik. Karena proyek ini memiliki keterbatasan biaya dan waktu, maka pemilihan teknologi ini dilakukan secara efisien, namun tetap mempertimbangkan kualitas sistemnya. Lalu selanjutnya, nah di sini kita masuk ke manajemen risiko, simulasi scope change ya. Jadi dalam project smart cas ini terdapat beberapa risiko seperti sensornya pastinya kadang di luar kendali kita. Siapa tahu pasti ada kalanya sensornya error atau cuaca yang terlalu ekstrim sehingga mengganggu sistem smart cas ini. Dan juga bisa juga karena gangguan jaringan internet. Jadi karena risiko-risiko seperti itu, terdapat simulasi perubahan skop seperti penolakan penambahan dashboard web karena berpotensi menyebabkan skop creep dan keterlambatan project. Sebaliknya, penguatan casing alat ini diterima karena meningkatkan durabilitas sistem di lapangan. Lalu monitoring dan kontrol dilakukan melalui evaluasi performa sistem. Jadi monitoring progres project dan pengendalian perubahan skop agar project tetap berjalan sesuai tujuan. Jadi di sini ada kesimpulan projectnya, yaitu smart cas bukan sekedar inovasi IoT yang mampu bekerja secara real time dan mandiri menggunakan energi terbarukan ya. Melalui integrasi teknologi, manajemen proyek dan sistem peringatan dini, proyek ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi banjir. Karena inilah investigasi mitigasi bencana yang mandiri energi terkelola dengan standar manajemen proyek profesional dan siap diimplementasikan untuk melindungi masyarakat secara real time. Jadi sekian mungkin presentasi yang dapat penjelasan untuk UTS ini, yaitu penjelasan pada project smart cas atau project sistem monitoring ketinggian air sungai ini. Referensi yang saya gunakan dalam project ini berasal dari proposal PKM smart cas serta PMBOK 7 untuk melihat materi-materi yang telah saya susun di PPT ini, dan juga dokumentasi Firebase dan ESP32 cam yang telah saya dan tim saya masukkan di proposal PKM smart cas. Mungkin cukup sekian untuk video presentasi UTS ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.